Kembali di Breaking News, pemirsa. Pasar Taman Puring Kebayoran Baru Jakarta Selatan terbakar pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 500 toko di Pasar Taman Puring ludes dilalap si jago merah. 34 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas terganggu termasuk 3 rute Transjakarta yang melewati sekitar area Pasar Taman Puring. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat situasi terkini di sana bersama rekan kami Ahmad Muharlin. Muharlin, seperti apa situasi saat ini? Apakah masih ada titik api yang berusaha dipadamkan oleh petugas, Muharlin? Ya, baik Davi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di tempat kami melaporkan ini di depan Pasar Taman Puring, untuk kondisinya masih sedang dilakukan pemadaman oleh sejumlah petugas kebakaran, dan petugas pemadam kebakaran tadi sudah mengerahkan sebanyak 34 mobil pemadam kebakaran untuk mengatasi atau memadamkan api. Untuk kondisi saat ini, Davi dan juga pemirsa, bisa kita lihat bersama sejumlah warga masih memadati area Pasar Taman Puring. Dan untuk proses pemadaman sendiri masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, namun ini sudah ada beberapa titik yang sudah mulai padam begitu, namun masih terlihat titik-titik api yang masih menyala dan masih berusaha dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran. Ini David dan juga pemirsa, ada tinjauan dari pihak kepolisian. Kami akan pihak kepolisian akan memberikan statement, David dan juga pemirsa, kita bisa bersama untuk mendengarkan statement dari pihak kepolisian. Gini Bang. Oke Bang. Bener Bang, gua aja. Tapi sudah saya lihat dari belakang Bang. Udah live tadi. Kita akan mendengarkan seperti apa keterangan dari lihat bersama bahwa pada hari ini terjadi musibah di mana Pasar Taman Puring kebakaran, dan kami sampaikan bahwa kurang lebih 500 unit kios yang ada di Pasar Taman Puring ini semuanya ludes terbakar. Sampai saat ini petugas pemadam kebakaran dan petugas Polri berusaha, dan TNI berusaha untuk mengamankan TKP, memadamkan api. Untuk 34 unit mobil pemadam kebakaran telah digerakkan, dan kita lihat bersama bahwa di bagian tengah dari Pasar Taman Puring ini masih ada api yang menyala. Kami dari pihak terkait bersama pihak terkait akan berusaha terus untuk memadamkan api. Untuk kebetulan Pasar Taman Puring ini bersebelahan dengan Polsek Kebayoran Baru. Dengan demikian kebetulan ruang tahanan itu berdekatan dengan posisi kebakaran ini, sehingga tahanan sebanyak 4 orang yang ada di Polsek Kebayoran Baru kita evakuasi ke rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ada berapa tahanan? Ada 4 tahanan, semuanya laki-laki, sudah kita evakuasi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pak, kalau ada laporan awal ini titik api bermula dari mana ya Pak? Untuk titik api dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu pemilik kios yang berdekatan dengan sumber api, itu berasal dari salah satu toko yang sudah ditutup. Kebetulan waktu operasional dari Pasar Taman Puring ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Api itu udah mulai terlihat oleh salah satu pemilik toko, keluar dari asap terlihat dari salah satu toko yang sudah tutup. Di tengah, kita belum bisa pastikan itu toko jualan pakaian ataupun celana ataupun sepatu ataukah elektronik. Mengenai penyebab kebakaran ini yang bisa menjelaskan nanti ahli. Kami akan, yang langkah pertama yang kita harus lakukan sebagai aparat kepolisian, TNI maupun
pemadam kebakaran adalah kita bagaimana berusaha untuk memadamkan api dan bagaimana kita melokalisir TKP supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Tokonya apa Pak? Kalau belum Pak? Sampai saat ini belum teridentifikasi toko yang bermula dari api yang asap yang keluar dari salah satu toko yang sudah tutup itu toko menjual apa. Sejauh ini ada korban nggak Pak? Korban luka atau korban jiwa? Nah, untuk memastikannya itu kita harus olah TKP. Sedangkan saat ini kita masih berusaha untuk memadamkan api dan membuat status quo daripada TKP itu sendiri. Tapi dari informasi yang beredar, mudah-mudahan dan kita doakan tidak ada terjadi korban jiwa. Pak, ini kan jika dilihat api sangat besar Pak ya. Memang di dalam ini apa aja sih Pak, material apa aja sih Pak yang sangat semuanya lengkap ya. Kan di dalam itu ada sepatu kan karet. Ada juga pakaian, celana, jeans dan sebagainya, ada juga elektronik. Jadi memang api mudah menjalar dan sulit dipadamkan karena bahan-bahan yang terdapat di dalam pasar Taman Puring ini adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak. Mengenai dengan arus lalu lintas, kami sudah rekayasa lalu lintas, kita sudah alihkan. Namun memang banyak juga yang berusaha datang untuk menonton warga masyarakat. Untuk itu kami himbau warga masyarakat agar menghindari dari arah menuju Taman Puring, dan warga masyarakat yang berada di sekitar ini juga jangan sampai mengganggu atau menghalangi petugas dalam melaksanakan pekerjaannya. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak. Itu tadi Davi dan juga pemirsa keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan yang tadi sempat mengatakan jika untuk lokasi kebakaran Pasar Taman Puring ini sendiri yang lokasinya berdekatan dengan kantor Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan, karena kantornya berdekatan juga tadi ada beberapa bagian yang terkena imbas dari kebakaran ini. Diantaranya tadi ada ruang tahanan yang untuk penghuninya atau tahanan tersebut ada sejumlah 4 orang yang untuk saat ini tengah sudah dilakukan evakuasi begitu. Davi dan juga pemirsa, untuk penyebab kebakaran sendiri dan untuk korban juga masih belum diketahui. Nanti akan ada keterangan lebih lanjut untuk terkait dengan berapa total kios yang terbakar, kemudian ada berapa kerugian, dan juga apakah ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang menimpa Pasar Taman Puring ini. Kembali ke Davi. Baik, Muharlin, Anda berada tepat di seberang titik api. Kami melihat juga aktivitas pemadaman masih dilakukan oleh petugas. Bagaimana kemudian situasi saat ini, situasi arus lalu lintas di sekitar Anda, kemudian juga proses pemadaman yang dilakukan ini, ada berapa unit mobil damkar di titik Anda berada? Teleponnya mati dia. Teleponnya mati. Ngomong apa? Jelasin aja, jelasin. Suruh ngejelasin lagi. Ya, baik Davi dan juga pemirsa, ini nampaknya petugas kebakaran masih berusaha memadamkan api yang masih terlihat. Di layar kaca Anda ini masih terlihat beberapa titik api yang masih menyala begitu. Dan namun untuk sebagian wilayah sekitaran pasar ini nampaknya api sudah mulai reda begitu. Namun masih terlihat ada beberapa titik-titik api yang masih menyala dan juga masih dilakukan pemadaman oleh petugas kebakaran. Dan untuk kondisi saat ini arus lalu lintas menuju kawasan Blok M dan juga kawasan Kebayoran Baru masih macet total, akibatkan oleh ditutupnya jalan menuju ke Pasar Taman Puring ini sendiri. Dan untuk
di sekitar lokasi masih dipadati oleh sejumlah warga yang masih menyaksikan peristiwa kebakaran di Pasar Taman Puring ini. Sementara itu yang bisa kami laporkan dari lokasi kebakaran Pasar Taman Puring, saya kembalikan ke Davi di studio. Yo. Baik, terima kasih Muharlin. Nanti kita pantau lagi informasi terkini dari titik Anda berada saat ini. Pemirsa, seperti yang sudah kita dengarkan tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, yang mengatakan bahwa hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas karena masih ada kios yang terbakar, ada beberapa titik api yang belum padam sehingga petugas masih fokus untuk melakukan pemadaman. Ketika pemadaman telah selesai, proses pendinginan dilakukan, petugas kepolisian melakukan olah TKP untuk menginventarisir bagaimana kerugian dan juga apakah ada korban atau tidak di lokasi kebakaran yang menghanguskan 500 kios di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan kami coba sapa kembali rekan kami di sana, ada Indra Setiabudi. Indra, seperti apa situasinya saat ini? Apakah titik api sudah padam? Indra, baik, kami masih mencoba untuk menghubungi rekan-rekan kami yang berada di sana, pemirsa. Ada Indra Setiabudi, kemudian ada Ahmad Muharlin dari titik yang berbeda di lokasi kebakaran Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemirsa, hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas, di mana petugas mengerahkan 34 unit mobil damkar dan lebih dari 50 orang personil untuk membantu mempercepat proses pemadaman malam hari ini. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan kurang lebih ada 500 kios yang terdampak kebakaran ini. Dan ini adalah visual drone di mana tadi kebakaran terjadi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat yang menghanguskan kurang lebih 500 kios. Informasi yang kami dapatkan, api diduga berasal dari salah satu kios yang sudah tutup karena operasional kios yang ada di Pasar Taman Puring ini hingga pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Dan pada saat kebakaran terjadi, sebagian besar kios sudah tutup. Namun beberapa di antaranya masih ada para pedagang yang ada di dalam kios mereka. Dan ini adalah visual udara dari drone ketika kebakaran terjadi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan pemirsa, 34 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Dan hingga kini petugas masih berupaya memadamkan api di sejumlah titik. Karena ada 500 kios yang terdampak kebakaran ini. Dan informasi yang kami dapatkan tadi juga kebakaran terjadi juga di dekat Polsek Kebayoran Baru. Ada 4 tahanan di dalamnya dan polisi sudah mengevakuasi tahanan tersebut ke rumah tahanan Polres Jakarta Selatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Api sendiri diduga berasal dari salah satu kios yang sudah tutup pada pukul 18.00 tadi. Kemudian api itu dengan cepat merambat ke kios-kios lain karena kios terbuat dari material yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat menyebar. Dan pemirsa, kami coba kembali menghubungi rekan kami Indra Setiabudi di sana. Indra, bagaimana situasi saat ini di sana?
Apakah masih ada titik api di lokasi tempat Anda berada, Ya Indra? baik, selamat malam Davi. Selamat malam Davi, dapat kami informasikan kembali terkait kebakaran di Pasar Puring, Jakarta Selatan. Tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak pemadam kebakaran bahwa kurang lebih 2,5 jam ini pemadam kebakaran mengerahkan 34 unit pemadam kebakaran. Ini sudah memasuki proses pendinginan, Davi dan juga pemirsa, bahwa memang tadi kami sempat menanyakan bahwa hanya titik-titik api kecil saja yang mana saat ini proses pendinginan sudah mulai dilakukan dikarenakan situasi terkini sudah mulai terpantau kondusif, hanya api-api kecil saja dan tidak ada kobaran api yang melebar ataupun meluas kembali. Dan perlu kami informasikan juga bahwa Davi dan juga pemirsa, ini yang bisa saksikan di depan layar televisi Anda bahwa ini adalah para pedagang yang membuka lapak di dalamnya yang berharap untuk bisa masuk ketika api sudah dipastikan tidak ada begitu. Di mana mereka berharap ada barang-barang yang bisa diambil ataupun dibawa begitu, ataupun masih yang tersisa akibat terjadi kebakaran yang melanda di pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini. Anda bisa saksikan situasi terkini, ini hanya tinggal asap saja, hanya titik-titik kecil saja. Pihak damkar masih melakukan proses penyiraman maupun juga pendinginan, dan kami di sini juga sudah tidak melihat api yang seperti tadi begitu. Dan saat ini juga terpantau masyarakat masih ramai dan rata-rata pedagang di sini masih semuanya menunggu begitu, berharap barang-barang yang berada di lapaknya, yang berada di pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini masih tersisa, Davi. Namun pihak kepolisian maupun juga pihak tim damkar ini masih tidak memperbolehkan para pedagang yang membuka lapak di sini untuk masuk ke area pasar Taman Puring dikarenakan situasi di dalam pasar ini masih terpantau sangat panas sehingga tidak aman untuk para pedagang yang ingin mengambil sejumlah barang yang diharapkan masih tersisa begitu, Davi. Demikian, Davi. Baik, Indra, ketika proses pendinginan berlangsung, apakah saat ini para pedagang sudah diizinkan untuk masuk ke dalam kios-kios mereka, Indra? Baik, Davi, yang tadi kami sampaikan bahwa para pedagang yang masih memaksa masuk untuk berharap barang dagangannya masih tersisa, ini masih berada di area di luar garis pihak polisian, dan tadi juga ada yang ingin menerobos masuk namun tidak diizinkan dikarenakan situasi masih dalam proses pendinginan dan kondisi pasar juga masih terpantau panas. Dan ini juga tadi juga ada sempat masyarakat yang berada di depan ini sudah padam, ini bisa menyelamatkan sejumlah barang dagangannya begitu, yang kurang lebih 20-an tahun mereka melakukan proses jual beli di pasar ini, makanya sehingga mereka sangat terkejut terkait terjadi kebakaran di Pasar Puring, Jakarta Selatan ini. Inilah sisa-sisa barang yang bisa diselamatkan oleh para pedagang di kawasan Pasar Taman Puring, Jakarta. Mereka juga menilai ini hanya sebagian kecil saja, Davi. Sebagian barang dagangan ini sudah terbakar begitu dan tidak tersisa. Ini mereka, kalau kita pantau, ini barang-barang elektronik begitu ya, seperti sound, perlengkapan mobil. Ini mereka sedang melakukan rapih-rapih begitu ya, yang nanti akan dibawa nantinya. Kita akan coba pantau, Davi. Malam, Mas. Mas lagi ini yang belum bisa selamatkan ya, Mas ya? Iya, Pak, sebagian. Ini sebagian kecil apa sebagian besar nih, Mas? Sebagian kecil. Berarti di dalam itu kurang lebih berapa lapak, Pak, punya dagangan Bapak? Tinggal begini lagi, Pak. Oke, Davi. Memang mereka ini sekitar membuka 3 lapak, Davi. Sangat banyak sekali, Davi. Ini hanya sebagian kecil saja yang mereka bisa selamatkan. Mengingat memang kalau kita
informasikan kembali, ini api kurang lebih 10 menit ini langsung menjalar ke setiap sudut, setiap titik yang berada di pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini. Sehingga para masyarakat ada yang sebagian tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya. Apalagi mereka yang berdagang seperti sepatu, pakaian, ini kami pantau tadi juga sudah tidak bisa diselamatkan, Davi. Mengingat memang pedagang-pedagang seperti pakaian ini mudah terbakar dan tidak menyisakan apapun, sehingga kami juga melihat tadi pantauan kami, para pedagang ini merasa sedih dikarenakan saat terjadinya kebakaran, ini mereka sudah berada di rumah dan memang dikarenakan situasi ataupun aktivitas jual beli di pasar Taman Puring ini dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore hari tadi saja, sehingga mereka sudah pulang dan rata-rata mereka yang berada di sini masih bisa menyelamatkan sebagian, namun tadi ada yang pukul kurang lebih setengah 8 malam tadi, ini mereka menangis karena kan telat mengetahui informasi dan setelah berada di lokasi mereka tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya dan tidak diizinkan untuk masuk dikarenakan memang situasi masih terpantau belum sepenuhnya kondusif. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa situasi terkini pihak pemadam kebakaran sudah melakukan proses pendinginan lantaran api ini tinggal yang kecil-kecil saja, Davi, sehingga tidak terlalu besar seperti yang tadi kami gambarkan kepada Anda dan juga pemirsa. Demikian, Davi. Baik, terakhir Indra, bagaimana dengan arus lalu lintas di sekitar Taman Puring dari pantauan Anda seperti apa malam ini? Baik, Davi, kalau terkait area Pasar Puring ini masih terpantau sangat padat, mengingat memang 34 mobil pemadam kebakaran ini terjunkan, sehingga akses para warga ini akan alihkan sejumlah lokasi, dikarenakan untuk area ini tidak bisa dilalui, dan juga tadi kami juga memantau di jalan Bayoran Baru menuju Blok M juga masih terpantau padat, dan juga arah dari Kiai Tapa menuju Barito juga masih terpantau sangat padat sekali. Apalagi kalau di area depan pasar Taman Puring Jakarta Selatan ini tidak bisa dilalui kendaraan apapun, Davi. Di sini hanya para warga sekitar yang melihat secara langsung proses pemadaman yang saat ini sudah memasuki tahap pendinginan dikarenakan api sudah mulai bisa dikondisikan, Davi. Sementara itu, Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Pasar Taman Puring Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian breaking news hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.